Apa sih yang bikin perusahaan itu bisa berumur panjang atau berumur pendek? Belajar yuk hari ini. Sekalian kita lihat nih kasus dari Nokia yang kayaknya hampir semua dari kita udah tahu lah ya. Oke, teman-teman. Jadi selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam nih ya buat teman-teman yang lagi nonton di sini. Makasih banget nih udah bergabung nih sama kita. Jadi kali ini kita coba analisis nih teman-teman ya. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi ketahanan perusahaan di Indonesia. Kemudian kita coba juga nih apa dari wawasan yang ada nih mengenai kegagalan Nokia kita analisis juga sehingga kita dapat pola pandang secara teori maupun secara praktis. Nah, intinya adalah ketahanan perusahaan itu kan memang aspek penting dalam segala kesuksesan bisnis ya teman-teman. Jadi memahami faktor-faktor ini dan juga mencari tahu bagaimana ini berpengaruh itu tuh bisa ngasih wawasan berharga buat kita nih. Mau kita itu pengusaha, manajer, bisnismen, atau bahkan yang sekarang kerja dalam bidang bisnis. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kita coba jelajahi yuk gimana kita analisisnya, alat statistiknya, gimana kita memahami probabilitasnya. Nah, selain itu kita juga ambil dari keberhasilan dari kasus Nokia yang emang juga populer bagi teman-teman praktisi bisnis teknologi nih, teman-teman. Oke. Nah, jadi memang gini ya, untuk memahami konteksnya dulu. Jadi pada dasarnya kan karena memang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis itu banyak, jadi kita coba kerucutkan di sini lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi umur bisnis gitu ya. Nah, di sini kita akan coba dengan metode probabilitas, kita coba cari tahu bagaimana teknik-teknik yang bisa dipakai untuk mempertimbangkan faktor-faktor umur perusahaan, kayak industrinya, ukurannya, lokasinya, inovasinya, dan juga persaingan. Nah, dengan kita coba nih ngulik-ngulik metode ini, semoga kita bisa dapat insight baru nih mengenai faktor-faktor resiko dan juga penyebab kegagalan perusahaan nih untuk di kajian kali ini. Nah, selain itu kita juga coba nanti gali dari Nokia lah ya gitu ya, karena itu yang paling hangat nih buat orang-orang di bisnis teknologi. Nah, jadi intinya gini, kita mulai dari teori dulu nih teman-teman ya. Analisis survivability atau kelangsungan hidup lah bahasa Indonesianya. Pada dasarnya itu tuh sebenarnya ya alat statistik, tools. Nah, tools buat apa? Itu tuh ya tools yang memang punya peran untuk menghitung atau membuat perkiraan. Perkiraan kemungkinan bagaimana perusahaan itu bisa hidup. Jadi berapa lama itu perusahaan bakal hidup. Nah, di sini kita emang coba soroti itu tuh dari faktor-faktor yang mungkin cukup umum untuk ketahanan perusahaan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan faktor-faktor yang umum tuh ada apa aja sih? Ya, yang kita tahu ya, sebut aja industri, ukuran, lokasi, inovasi, persaingan. Nah, itu tuh kita masukin aja semua faktornya. Nah, dengan kita modelkan itu dalam sebuah probability model, nah, kita berharapnya sih nanti kita bisa coba lihat, bisa cari insight bagaimana peluangnya untuk terus hidup perusahaan itu. Nah, dari pola-pola ini tadi, semoga kita bisa dapat nih pemahaman yang lebih baik gimana sih kita bisa pakai teknik statistik tuh buat memahami umur perusahaan. Jadi bisnis itu tidak hanya sekedar aspek-aspek kualitatif ya, atau aspek-aspek yang mungkin banyaknya tanda kutip bacot gitu. Kita juga bisa loh pakai matematika buat bisnis, teman-teman. Nah, kayak apa metodologinya? Pertama kita mau pahamin dulu dari model hazard proporsional dan yang diciptakan oleh si Cox. Jadi pada dasarnya ini tuh model yang paling umum teman-teman buat menganalisis kelangsungan hidup perusahaan. Nah, model ini tuh didasarkan pada asumsi tingkat bahaya. Nah, tingkat bahaya yang mana yang tingkat bahaya itu mewakili risiko kegagalan pada waktu tertentu. Nah, terus di situ juga nanti dia akan proporsional dengan komponennya atau kovariat tertentu yang ada dalam persamaan. Nah, jadi dari sana kita bisa menghitung persamaan tingkat bahaya dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, di sini coba ya kalau kita lihat nilainya itu, si hazardnya ini, A dalam kurung TX, itu tuh menunjukkan bahwa dalam itu tuh ada tingkat bahaya pada waktu T ketika diberikan komponen kovariat nilainya itu X. Nah, dari sini itu tuh bisa mewakili tingkat bahaya dasar nih pada saat H0. Nah, dari sini kemudian kita bisa lanjutkan perhitungannya dengan beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya, di mana beta-beta ini adalah koefisien yang mengukur efek bahayanya secara dampak. Nah, model ini bisa kita jadikan dasar analisis untuk menganalisis faktor-faktor ketahanan perusahaan di Indonesia, teman-teman. Nah, terus kayak gimana nih estimasinya? Nah, kalau untuk estimasinya, kita tuh bisa pakai likelihood secara parsial. Maksudnya apa ya? Ke inilah apa namanya ke kemungkinan terjadinya secara parsial. Jadi di model ini
kita tuh coba lakukan estimasi tingkat bahaya dasar dengan cara melakukan iterasi nih. Jadi teman-teman ya. Jadi kita tuh di sini bisa nambah faktor koefisien beta. Jadi kan misalnya contoh nih, misalnya perusahaan tuh ada apa namanya faktor industri ngasih dampak berapa, faktor bencana ngasih dampak berapa, faktor kesalahan manajemen ngasih dampak berapa, faktor mismanage duit itu berapa. Nah, ini tuh kita masukkan ke dalam si perhitungan iterasi sampai iterasi ini memang memenuhi semua komponen yang mau kita ukur. Nah, ketika kita sudah melakukan semua komponen vektor ini, kemudian kita hitung kovariatnya pada sebuah model probabilitas, kita bisa melihat bahwa nilainya tuh berapa sih kemungkinan perusahaan ini tuh akan mati ya, misalnya let's say dalam waktu 100 tahun gitu teman-teman ya. Nah, intinya sih gini, mungkin kita nggak akan banyak ngitung ya di sini ya. Pada dasarnya sih, yang penting kita balik lagi ke apa ya pembahasan kualitatifnya. Jadi dengan kita bisa ngitung modelnya itu secara matematis, kita tuh jadi bisa ngitung berapa lama sih perusahaan itu nantinya bisa hidup bergantung pada faktor-faktor industri, size-nya, lokasinya, inovasinya, juga persaingannya. Nah, dengan kita kaji koefisien-koefisien tadi, faktor-faktor tadi kita masukin ke dalam model, nah, diharapkan tuh jadi kita tuh bisa ngambil insight nih teman-teman, terutama sebagai pebisnis. Jadi kita tuh jangan coba sembarangan juga nih kalau misalnya kita eksekusi perusahaan itu asal-asalan karena memang pada dasarnya kan kita juga harus ada landasan logis dan matematis juga ya ketika mengambil keputusan. Oke, paling kurang lebih seperti itu nih sedikit sharing tadi tentang teori bagaimana mengukur kemungkinan hidup suatu perusahaan, let's say dalam jangka waktu 100 tahun. Nah, berikutnya kita bisa pelajari kegagalan dari Nokia ya. Sebenarnya konteksnya mungkin teman-teman perlu pahami juga. Nokia di sini yang dimaksud nggak Nokia keseluruhan ya, karena Nokia kan udah hampir 3 abad nih umurnya. Ini Nokia divisi HP-nya maksudnya nih, yang emang udah bubar gitu kan. Nah, ini kan dulu kan memang kita bisa tahu ya, Nokia tuh jadi perhatian utama di industri telepon seluler, apalagi sebelum ada BlackBerry. Nah, terus kenapa mereka itu bisa gagal? Nah, kalau kita kembalikan lagi, kita hitung faktor-faktornya secara model tadi, ada 4 nih teman-teman ya. Ada faktor inovasi, faktor culture atau budaya, faktor strategi, dan faktor leadership atau kepemimpinan. Jadi yang pertama itu dari faktor inovasinya. Jadi dari faktor inovasi itu dunia teknologi itu kan harus dinamis dan kompetitif. Jadi usernya minta apa yang harus dipenuhi dong gitu kan. Nah, di situ tuh artinya apa? Kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kemauan user, kita tuh jadinya dianggap gagal berinovasi untuk memenuhi preferensi tadi. Nah, Nokia itu ketika itu memang cenderung otoriter terhadap user. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau kita lihat ini nih sebenarnya ngasih faktor paling besar terhadap kematian divisi HP dari si Nokia gitu karena ya mereka sendiri tuh memang tidak terlalu mendengarkan si usernya padahal nomor satu dalam teknologi itu adalah usernya. Yang kedua ini faktor budaya ya. Nah, kenapa sih Nokia itu kalau misalnya mau kita lihat tuh dia tuh tidak mendengarkan user itu tadi gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari budaya ya. Mungkin budaya kurang terbuka menerima masukan, udah terlanjur gede, nggak ada saingan. Itulah yang membuat mereka tuh tiba-tiba dikalahkan dengan breakthrough teknologi yang bahkan nggak terprediksi sebelumnya. Yaitu apa? HP touchscreen yang hampir semua kita pakai sekarang. Nokia kan HP-nya nggak touchscreen ya. Nah, terus berikutnya setelah aspek budaya apa dong? Itu jelas strategi. Nah, strategi itu kita memang harus punya nih strategi yang konsisten yang memang bisa menyesuaikan dengan faktor-faktor eksternal. Nah, ketika Nokia waktu itu memang sudah bisa melihat ada BlackBerry dan lain-lain, Nokia itu selama ini memang merancang strateginya itu kan waktu itu mereka tuh merancang strateginya bahwa tidak akan ada saingan karena mereka udah memonopoli pasar. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada pesaing yang justru bahkan dari segala sesuatu yang tidak terprediksi sebelumnya itu apa? Yang menghadirkan layar sentuh. Nah, yang terakhir adalah itu tuh sebenarnya semuanya harusnya bisa di-solve ketika waktu itu ada leadership atau kepemimpinan yang oke. Sayangnya lagi nggak ada waktu itu. Nah, kalau emang misalnya waktu itu, let's say nih ya, kalau kita sebut merek, kalau misalnya mungkin nih, si siapa namanya, si Satya Nadella, Satya Nadella jadi di CEO Microsoft yang sekarang, mungkin sudah lahir, bukan lahir ya, maksudnya sudah menjadi CEO di tahun 2014, mungkin Nokia nasibnya nggak akan sekarang, karena waktu itu kan Nokia divisi HP dibeli sama Microsoft, dan Microsoft setelah dipegang Nadella, kita tahu banget nih, mereka itu sangat mendengarkan banget apa kemauan user. Apabila itu memang benar-benar waktu itu ada pemimpin yang mungkin ya mau mendengarkan user, mungkin waktu itu Nokia maupun Microsoft akan ngalah dulu untuk fokus kepada HP layar sentuh, biarkan tidak jadi nomor satu, namun mereka tetap akan bisa memimpin pasar dan tidak lenyap divisinya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu ya, memang kita harus melihat bahwa semua faktor itu dikalikan teman-teman. Jadi kalau emang faktornya hanya satu, dikalikan dengan yang lain, yang lain, yang lain, itu tuh bisa menghasilkan dampak kolateral yang bahaya sekali. Dan memang perusahaan itu bisa
roboh hanya karena itu, teman-teman. Nah, mungkin apa dong yang bisa kita ambil pelajarannya? Jadi, setelah kita diskusi tadi, kita coba ambil nih ya beberapa pelajaran. Yang pertama nih, kita dari secara teoretis dan matematis dulu, kita punya survivability analysis. Nah, survivability analysis ini bisa ngasih kita insight tentang probabilitas perusahaan, bagaimana mereka bisa bertahan dari waktu ke waktu. Nah, kita bisa masukin tuh faktor-faktor seperti industri, ukuran, lokasi, inovasi, persaingan, leadership, dan lain-lain, itu ke dalam sebuah model iteratif, di mana model iteratif ini akan mengalihkan itu si faktornya dengan koefisien dengan secara eksponensial, sehingga mereka bisa menghitung berapa sih kemungkinan perusahaan itu akan mati atau enggak, let's say dalam waktu 100 tahun. Nah, selain itu, kita juga udah ngeliat nih contoh praktisnya teman-teman ya, dari pengalaman Nokia, divisi HP-nya, itu ngasih pelajaran penting ke kita bahwa gimana pun juga kita udah menghitung angka-angka dan lain-lain, kita punya strategi, kita nomor satu atau kita paling bontot. Nomor satu, filosofi yang nggak boleh kita langgar adalah selalu dengarkan user kita dan customer kita, teman-teman. Karena bisnis tanpa ada customer, tanpa ada user, bukan bisnis kan, hanya hobi nggak? Bener kan ya, teman-teman? Oke. Mungkin itu aja nih dari kita, dari tim riset Sindikat PAU. Semoga kita semua dapat ilmu baru ya dari sini. Nah, kalau teman-teman suka, tunggu lagi kita di video berikutnya. Sampai ketemu, teman-teman.